Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Sekti. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur, dan semoga ke depan hidupnya semakin bahagia. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, dalam video kali ini saya akan membahas tentang beberapa sifat pria yang tidak boleh dinikahi menurut Islam. Ketika dinikahi tentunya tidak baik untuk kehidupannya ya, untuk kebahagiaannya, untuk keharmonisannya, juga untuk ketenteramannya. Yang pertama, sifat laki-laki yang tidak boleh dinikahi menurut Islam, yaitu sifat pelit. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, ketika menemukan seorang laki-laki yang sifatnya pelit, tentunya pria tersebut akan sulit jodoh, dijauhi oleh perempuan ya. Rabaan seorang perempuan masih pacaran saja sudah pelit, apalagi nanti kalau sudah berumah tangga, pasti dia akan hitung-hitung soal uang belanja, uang dan lain-lain ya. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, ketika seorang pria itu punya sifat pelit, maka ketika Anda berumah tangga dengan seorang pria yang pelit seperti ini, hidup Anda nanti akan pas-pasan, bahkan kekurangan. Dan kebanyakan laki-laki seperti ini tuh suka pegang uang gaji dipegang, istrinya dijatah, habis nggak habis ya itu, kurang nggak kurang ya itu. Nah, di situ nanti Anda akan selalu kesusahan dalam membagi uang tersebut. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, ketika menikah dengan tipe laki-laki seperti ini, pasti akan sering mengalami kebingungan, kesusahan, kegelisahan, bagaimana cara ngatur uang itu. Dan nanti sahabatku dimanapun Anda berada bisa menempuh cara-cara lain, jalan-jalan lain yang tidak diketahui oleh suami, hutang ke sana kemari karena untuk mencukupi kebutuhan. Dan ketika nanti sahabatku dimanapun Anda berada sudah punya hutang yang menumpuk yang dalam, di situ nanti akan jadi suatu pertengkaran, padahal uang tersebut untuk tambah kebutuhannya yang selalu kurang ya. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, ketika menikah dengan suami seperti ini tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah nyaman, bahkan tidak pernah bisa bahagia ya, senyum saja sulit. Semoga sahabatku dimanapun Anda berada bisa memilih pasangan calon suami itu yang tidak pelit ya. Dan sifat kedua dari seorang laki-laki yang tidak boleh dinikahi menurut Islam, tentunya tidak baik jika nanti menjadi imam atau pasangan, ketika pria tersebut punya sifat yang suka bohong ya, hal kecil bohong, hal besar bohong, hal apapun akan selalu bohong. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, ketika menikah dengan laki-laki yang suka bohong seperti ini, tentunya hidupnya nanti akan selalu dalam kebohongan. Gaji laki-laki berapa tidak akan pernah mengetahui karena suami selalu bohong, gajinya berapa, sisanya berapa ya kan. Dan orang bohong seperti ini pasti soal gaji pasti tidak pernah jujur ya, tidak pernah terbuka. Soal masalah apapun dia tidak akan terbuka, dia akan selalu bohong. Dan hal sekecil apapun dia akan selalu melakukan suatu kebohongan karena dirinya sudah sering melakukan kebohongan, menjadi kebiasaan hidup sehari-hari ya. Hal apapun akan selalu berbohong. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, ketika punya pasangan seperti ini, suami seperti ini yang suka berbohong, nanti hidupnya tidak akan pernah tentram. Karena dalam satu rumah tangga itu yang dibutuhkan yaitu adalah kejujuran, kesetiaan, dan kebersamaan, dan juga transparan. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, ketika ingin memilih pasangan calon suami, alangkah lebih baiknya telusuri dulu, pahami dulu sifat-sifatnya, karakternya seperti apa. Dan supaya sahabatku dimanapun Anda berada tidak menyesal ketika nanti sudah berumah tangga ternyata pasangannya pelit, suka bohong dan lain-lain ya. Mending ditelusuri dulu, dipahami dulu sifat-sifatnya ya. Dan sifat ketiga yang ada pada seorang pria yang tidak boleh dinikahi menurut Islam, yaitu sifat musyrik, sifat yang tidak pernah sholat. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, biasanya laki-laki yang punya sifat musyrik, yang tidak pernah sholat ini, dalam mencari rezekinya ya itu selalu mengharapkan rezeki yang besar, yang tidak berproses ya. Suatu misal menyembah pohon ya,
menyembah makam, menyembah kuburan, ya, ritual-ritual musyrik yang itu akan menyesatkan, yang bersekutu dengan setan dan tidak pernah menyembah Tuhannya. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, sifat-sifat laki-laki seperti ini itu selalu sering menghalalkan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan sesuatu yang cepat. Tentunya rezekinya yang didapatkan itu tidak halal, ya, atau haram. Dan ketika rezekinya itu yang didapatkan dari hal yang haram, ya, judi, ya, penipuan, ya, pencuri dan lain-lain, ya, musyrik yang menyembah pohon, pesugihan, ya, dan lain-lain, akan menciptakan sifat akal pikiran yang tidak baik untuk Anda juga anak keturunan Anda. Dan ketika sahabatku dimanapun Anda berada akan hidup bersama dengan orang seperti ini, akan selalu hidup dalam suatu dosa, menjadi seorang pendosa. Hidupnya akan dalam kegelisahan, kesusahan, tidak tentram, dan selalu dalam masalah. Dan sifat pria yang keempat yang tidak boleh dinikahi menurut Islam, ketika berakhlak buruk. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, ketika berdampingan dengan seorang pria yang akhlaknya buruk, sifatnya buruk, itu nanti menjadi pedoman-pedoman yang tidak baik untuk Anda juga keturunannya, ya. Suatu misal kata-katanya kotor, cara bicara tidak baik, cara hidupnya tidak baik. Dan pria yang punya akhlak yang tidak baik ini nantinya tidak akan bisa menjadi imam yang baik, yang menuntun Anda juga keturunannya untuk hal kebaikan, untuk hidup lebih baik. Dan tentunya akhlak yang tidak baik ini nanti dampaknya buruk dalam hidup bermasyarakat, dalam berumah tangga atau dalam berkeluarga, ya. Dia tidak bisa menghargai orang lain, apalagi menghargai pasangannya. Dia tidak bisa berkata baik untuk ucapannya. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, ketika menikah dengan suami seperti ini, Anda nanti dimana-mana tidak akan pernah dihargai, baik di keluarga, ya, baik di saudara atau di masyarakat. Dan selanjutnya sifat yang kelima yang ada pada seorang pria yang tidak boleh dinikahi menurut Islam, yaitu ketika pria tersebut itu punya sifat yang kasar, ya, caranya berbicara kasar, hidupnya keras, ya. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, ketika menikah dengan seorang pria seperti ini, yang pertama Anda nanti akan sering mendapatkan kata-kata yang kasar, ya, tidak dihargai, ya. Ketika marah dan bertengkar nanti suka memukul, ya, suka menangani, ya, suka banting apapun yang ada di sekitarnya dan lain-lain. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, ketika menikah dengan tipe pria seperti ini, hidupnya nanti akan selalu dirundung ketakutan, kekhawatiran, dan juga kesusahan, ya. Rasa takut, khawatir, susah itu akan selalu ada dalam hidupnya. Dan tentunya rumah tangganya tidak akan baik-baik saja. Kebahagiaan, ketentraman tidak akan pernah ada. Dan sahabat dimanapun Anda berada yang ingin menikah, ya, pahami dulu karakter orangnya, sifatnya, ya, cara hidupnya, keluarganya, bagaimana bibit bobotnya, ya, bagaimana akhlaknya, ya, cara bicaranya, pasti bisa akan memahami. Dan ketika pria itu tadi mempunyai sifat yang saya sebutkan di atas tadi, itu jangan nikahi, pilihlah yang lain. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, ketika saat ini juga punya pasangan atau pria yang sifatnya seperti saya sebutkan tadi, beranikanlah dirimu untuk mengajaknya ke jalan yang baik. Ketika sahabatku dimanapun Anda berada tidak berhasil mengajak suaminya untuk menjadi lebih baik, menghindari sifat-sifat yang tadi, ya, maka mintalah cerai, ya, karena Anda berhak bahagia, berhak memilih pasangan yang lebih baik, ya, supaya ada perubahan dalam hidupnya. Semua manusia itu berhak bahagia, ya, yang penting mau berusaha. Jika tidak mau berusaha, hidupnya akan gitu-gitu aja, ya. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, semoga nanti dipertemukan dengan laki-laki yang bertanggung jawab, yang menjadi imam yang baik, dan bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang tentram, yang bahagia, seperti yang Anda inginkan, ya. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam berbagi kali ini tadi bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
ambil positifnya saja, abaikan yang negatif. Dan saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.